yang harus kita ingat, ya kita harus usaha maju seberapa pun susahnya atau lambatnya dan nggak mikirin yang di belakang. Kalau Eureka Women ini baru ya? Sebenarnya kita tuh berdiri tahun 2018. 2018. Oh, udah lama ya? Udah berapa tahun tuh? Hampir 4 tahun ya berarti. Sebenarnya tuh jadi aku bertiga, dua lagi itu partner aku, teman SMA, teman sekelas. Kebetulan tuh kita sebenarnya punya concern yang sama tentang pemberdayaan perempuan. Cuman memang kita nggak merasa kita feminis banget gitu ya. Dalam arti kita bertiga nih bukan tipe orang yang akan demo gitu ya. Kalau misalnya ada sesuatu gitu ya, isu-isu gender equality gitu ya. Tapi kita concern ke sana gitu. Jadi cara kita tuh mungkin lebih ke lobbying gitu ya. Lebih ke educating gitu ya. Nah, kita merasa media online yang ada di Indonesia, yang perempuan nggak ada yang mengcapture market itu. Kalau enggak dia feminis banget gitu ya, atau dia sangat ya beauty gitu, fashion yang gampang memang dijual ya. Jadi nggak terlalu peduli dengan isu-isu feminis gitu ya. Nah akhirnya kita ya udah deh, kita bertiga akhirnya bikinlah Eureka Woman gitu. Jadi memang tonality kita bahas isu-isu tersebut gitu, tapi dengan casual gitu ya, bukan dengan gimana ya, serius tapi santai lah gitu. Intinya kayak gitu. Oke. Pemberdayaan dalam bentuk apa spesifiknya Mbak Mirna untuk Eureka Women itu? Kalau di Eureka Women kita bertiga tuh kita bagi-bagi tugas gitu ya. Jadi kalau aku tuh lebih ke love and relationship gitu ya, masalah percintaan gitu ya, self love, toxic relationship kayak gitu. Nah terus satu lagi partner aku Marlin Siahaan itu karena dia juga profesional ya, kehidupan kesehariannya. Jadi dia membahas tentang masalah-masalah karir, development gitu ya, bisnis kayak gitu. Okay. Nah yang satu lagi itu Era, kebetulan dia ibu rumah tangga full time. Nah kan perspektifnya beda. Jadi dia akan membahas tentang domestik lah gitu, masalah domestik gitu ya, domestic goddess lah gitu ya istilahnya. Jadi kayak home care gitu ya, parenting gitu yang lebih ke arah sana gitu. Jadi kita bertiga memang akhirnya membahas topik-topik related itu, tapi tetap pemberdayaan. Kalau Iyut mungkin si Marlin mungkin lebih ke karir gitu ya, how to develop your career dan sebagainya. Kalau aku mungkin lebih ke empower ke masalah itu tadi ya, percintaan gitu ya, hubungan gitu. Kalau si Era lebih ke arah parenting kayak gitu. Gitu sih. Jadi sebetulnya Eureka Women dengan Janda Bercanda, podcast Janda Bercanda tuh ada banyak kesamaan karena channel Janda Bercanda ini channel khusus yang didedikasikan untuk kesejahteraan para janda, khususnya hal-hal yang berhubungan dengan personal development, single parenting, dan juga femalepreneurship. Jadi yang barusan Mbak Mirna jelaskan mengenai Eureka Women itu ketiga-tiganya hal yang sangat sangat berhubungan untuk di podcast Janda Bercanda. Kalau seandainya Mbak Mirna ini keahliannya, specializationnya adalah untuk masalah cinta, apa nih advice yang bisa Mbak Mirna berikan, terutama untuk para pendengar Janda Bercanda? Untuk para pendengar yang janda ya, saya selalu bilang keep pressing on ya, selalu coba melangkah maju ke depan, slow apapun ya, selambat apapun ya, karena kadang-kadang kalau kita dihantam masalah ya, mungkin ada saat-saatnya, apalagi kalau kita lagi depresi ya, ada saat-saatnya kita mungkin malah tidak ingin melanjutkan hidup gitu ya. Tapi yang harus kita ingat ya, kita harus usaha maju seberapa
apapun susahnya atau lambatnya, ya itu kita tetap berusaha harus maju ke depan dan nggak mikirin yang di belakang, gitu ya. Kalau saya lihat itu kebanyakan beberapa masalah janda itu adalah mereka terlalu sibuk gitu ya untuk melihat ke masa lalu. Melihat ke masa lalu ini terutama yang dialami janda cerai ya. Melihat ke masa lalu misalnya betapa sakitnya dulu sama mantan suaminya gitu ya. Betapa sengsaranya dia sehabis cerai misalnya nggak dinafkahi gitu ya. Banyak dibohongin dan sebagainya gitu. Memang berat gitu ya, tetapi bukan tidak mungkin untuk melupakan dan memaafkan. Memang susah untuk letting go, itu susah ya, karena apalagi kita mungkin apalagi buat para janda penyintas KDRT ya, itu sangat sulit untuk melupakan gitu ya. Tetapi memang kita harus let go. Kita let go dan kita melihat ke depan gitu ya. Ntar mungkin para janda akan bilang, oh bisa, enak aja bisa ngomong gitu ya, tapi nanti saya dapat nafkah dari mana kayak gitu ya. Mantan suami saya sudah nggak menafkahi dan bla 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 gitu ya. Daripada fokus ke sana gitu, ke misalnya oh mantan suami kok bohong ya, nggak menafkahi saya dan anak saya. Daripada seperti itu, pola pikirnya, mindsetnya dirubah gitu. Oke, keadaannya sekarang misalnya saya sama anak saya, terus mantan suami saya sudah tidak menghidupi saya lagi. Apa nih yang harus saya lakukan ke depan untuk agar bisa mencukupi saya dan anak saya dengan kapasitas ya, kapabilitas yang saya miliki. Jadi pikirnya ke depan, nggak usah mikir nyalahin, aduh suami ini begini, mantan suami begitu dan sebagainya. Kalau kita terus mikir ke belakang ya kita nggak bakal maju-maju gitu ya. Dan nggak bakal terberkati sih, karena kita selalu ada rasa dendam gitu. Makanya selambat apapun itu kita harus mencoba maju ke depan gitu. Pasti ada jalan deh. Pasti ada jalan ya. Dan kadang-kadang kita tuh kalau seandainya sedang lagi bermurung ya, lagi murung itu, ini pernah kita ada tamu psikolog yang sebelumnya membahas hal ini, adalah kita membayangkan gitu momen-momen yang kita merasa lagi lemah sekali, umpamanya itu masalah keuangan. Ya kita berpikir apa hal yang terburuk yang sudah akan kejadian, ya kita berpikir, tapi apa juga hal yang terbaik yang sekarang ini kita miliki gitu. Jadi juga jangan hanya mikirin yang jeleknya aja, mikirin juga. Tapi baiknya dengan saya bercerai, saya ini mempunyai kemerdekaan untuk membuat keputusan, bisa mau buat uang sebanyak mungkin, buat diri saya sendiri, buat anak-anak, gitu ya, buat keluarga yang kita mau menggunakannya seperti apapun juga. Nah itu pertanyaannya tadi yang bagus sekali adalah kadang orang berpikir gimana caranya saya bisa menafkahi hidup saya sendiri. Itu mungkin pesan untuk orang-orang yang sebelum menikah bahkan atau yang sebelum bercerai. Anggap aja kalau sendiri nanti satu hari tuh kamu tuh jadi janda, baik karena suamimu meninggal atau karena bercerai, sudah bersiap dari jauh-jauh hari untuk siap ditinggalkan. Karena itu juga nanti jangan merasa kayak bingung, linglung sama sekali udah nggak tahu apapun juga. Ini yang nasihat yang di Dana Bercanda kita selalu ngomong Mbak Mirna. Kadang-kadang rasa ketidaksiapannya itu karena tidak pernah mau memikirkan di awal. Kadang-kadang seperti itu. Nah, kan kalau seandainya kita sudah bercerai, katakan sudah kadung ya, udah berkadung cerai, udah ataupun mungkin uang sekarang sudah tabungan menipis karena perceraian atau karena memang tidak pernah ada uang banyak selama bernikah gitu ya. Ya, itu bisa kok kita merubah itu yang caranya bagaimana ya kita cara berpikir di acara podcast Janda Bercanda itu kita sering sekali membahas banyak sekali femalepreneurs yang saya datangkan untuk menceritakan awal mula mereka start. Kadang-kadang ada yang memang benar-benar dari nol. Ya, benar. Tapi mereka tuh bisa kalau seandainya mereka punya handphone, katakanlah handphone sekarang zaman sekarang kan udah canggih-canggih tuh. Bisa jadi reseller. Sedikitnya sesuatu apa yang bisa mereka kerjakan jadi reseller. Banyak sekali sekarang usaha yang bisa dikerjakan dari rumah.
Bisa Benar. jadi, nah itu yang hal-hal seperti itu yang bisa dibina sebetulnya. Jadi saya setuju banget sama Mbak Mirna, bukannya tidak mengingat untuk melupakan karena mau denial bukan, tapi karena mau juga healing ya. Kadang-kadang memang berat kalau kita terus-terus mengingat, akhirnya kita tertutup Iya, dalam lingkaran itu gitu loh. Nggak benar. keluar-keluar ya Mbak ya dari lingkaran itu ya. Gimana nih Mbak? Jadi, Kayaknya saya ada rencana saya selalu punya gambaran dan keinginan untuk para pendengar janda bercanda itu, kalau mereka seorang janda dan mereka itu belum mempunyai rumah sendiri, salah satu harapan saya adalah untuk membantu para janda itu menjadi pemilik rumah. Karena itu kan satu sikap eh, kita memberdayakan perempuan itu untuk mengatakan kamu harus punya goal sedikitnya tuh ini. Ya, mhm, kadang-kadang orang mungkin oh anak dulu deh biar anak biar sekolah. Bagus juga itu untuk anak-anak sekolah. Tapi saya selalu berpikir juga nanti kalau anak udah kelar sekolah, kamu pensiunan, kamu tinggal di mana? Kan sendiri. Ya, iya, iya, kalau benar. sudah tidak menikah lagi ataupun tidak tidak berpikir mau menikah lagi ingin sendiri, itu kita pun juga harus memikirkan pensiunan kita tuh seperti apa. Untuk yang mendengarkan yang masih hidup dari sehari ke hari, kami turut prihatin dan kami juga tahu kadang-kadang kita dengar kesel gitu dengar orang ngomong kayak gini. Maksudnya gimana sih suruh beli rumah orang gua, kadang-kadang gue lagi bingung nih harga minyak goreng naik gitu kan. Ih, Iya, minyak goreng kesel. ya. Jangankan jangankan KPR kita ngomong minyak goreng aja gue nggak nyanggup gitu. Em, paham kadang-kadang kita tuh harus sabar. Jadi harus ada yang 5 year plan-nya juga. Jadi supaya itu dari hari yang ke harinya bisa ditata, akhirnya jadi minggu ke minggu, akhir dari bulan ke bulan, tahun ke tahun jadi lebih ringan. Insya Allah ada Benar. jalan keluarnya ya Mbak ya kayak gitu ya. Benar. Saya percaya banget Hmm, sama kekuatan manifestasi pikiran gitu. mhm, Jadi kalau kita sudah berpikir bahwa kita nggak mampu nih untuk beli rumah gitu mhm. ya, kita nggak mungkin lah ini apa namanya beli minyak goreng aja tadi susah gitu ya. Iya. Ini harga-harga sembako naik gitu ya. Kalau Hmm, kita berpikir nggak bisa, nggak mungkin, maka yang akan terjadi itu nggak mungkin. Tapi kalau mindset kita, pola pikir kita dirubah gitu ya, saya pasti bisa beli rumah, walaupun kita mhm, tahu keadaannya ya kita lagi pas-pasan gitu ya. mhm. Tapi kita tahu someday, suatu saat gitu, kita pasti bisa beli rumah gitu ya. Itu pasti secara nggak langsung karena pola pikir kita, saya pasti bisa gitu ya, saya mampu, otomatis tindakan-tindakan kita secara tidak sadar ya, di alam bawah sadar kita akan menunjukkan perilaku itu, akan Iya. menuju gitu. Itu yang dipercaya. Makanya kalau kebetulan tadi saya habis nonton YouTube interview dengan Dato Tahir ya. Nah, Oke. itu dia menceritakan waktu dia masih belum punya apa-apa, masih meniti karir dan kebetulan dia mertuanya seorang yang kaya raya ya, Pak Hmm, Mokhtar Yadi gitu ya. Eh, waktu itu Pak Mokhtar bilang ke dia gitu ya, bahwa kamu nggak boleh sama sekali kerja di perusahaan saya gitu ya dan anak perusahaannya. Tapi dia nggak apa-apa, si Dato Tahir itu malah bilang oke, okay, saya nggak apa-apa, suatu saat saya pasti bisa menyaingi Anda. Dan itu terbukti sekarang dia jadi salah satu orang terkaya mhm. di dunia versi Forbes gitu ya. Itu menunjukkan kekuatan pikiran gitu. Dia waktu itu pasti juga belum tahu gimana caranya bisa mengalahkan seorang kaya raya konglomerat kayak Mohtar Yadi gitu kan. Tapi Mhm, dia udah bilang, saya suatu saat pasti akan bisa mengalahkan Anda. Dan itu terjadi karena berarti mhm, dari alam bawah sadarnya dia, semua tindakan dia itu jadi mengarah ke situ, gimana caranya supaya sukses, gimana caranya supaya berhasil. Nah mhm, itu yang saya percaya ya. Makanya mhm. kadang-kadang orang kan suka ngomong gini nih Mbak, apalagi kalau tanggal tua ya. Temen Iya. aku suka ngomong gini, aduh gue lagi miskin gitu kan.
gue nggak bisa pergi nih, gue lagi miskin, gue lagi nggak ada duit gitu ya. Aku tuh selalu mengkoreksi mereka. Aku selalu bilang, jangan pernah bilang kamu miskin gitu. Bilang aja, oh iya uangnya belum datang gitu. Kan beda, uangnya belum datang berarti suatu saat uangnya akan datang gitu. Ya, Kalau kita selang udah berapa hari, iya, akan datang iya. uangnya. Ya. Kalau kita bilang kita miskin, kita nggak punya duit, yang akan terjadi ya seperti itu gitu. Itu sih aku sangat percaya itu ya. Iya. Ya, dan sebetulnya dari pembicaraan manifesting itu kita juga merubah suasana hati ya. Itu yang pertama kan. Kalau suasana hati kita itu juga suntuk terus dan kayaknya bersedih terus itu. Akhirnya kan kita nggak bisa ngeliat jalan keluar. Walaupun sudah jalan keluar itu banyak orang sudah mau menunjukkan. Jadi lucu yang di cerita yang dipilih itu yang Mbak Mirna memberikan sebagai contoh. Kalau seandainya dia dibilang oh tidak boleh kerja di anak perusahaan yang sudah berdiri, terusnya dia bermurung, ya saya tidak bisa. Malahan akhirnya mengurung dirinya kan bahwa aduh saya nggak saya atau tidak pede gitu akhirnya. Ya. Bukannya malah itu masukan yang kadang-kadang bagus orang ngomong kayak gitu sama kita untuk menjadikan semangat ya. Oh dibilang oke, kamu sekarang belum bisa beli rumah tapi besok kamu rumahnya istana gitu. Iya, iya, itu Ya harus kan? diyakini gitu. Mesti yakini itu. Mesti yakini. Ya dan mulainya sedikit-sedikit tapi juga ya artinya harus ada perubahan dari bukan hanya sikap ya, tapi juga tindakannya. Jadi setiap sehari-harinya kan jadi berubah kita mencari kesempatan, apa yang bisa kita pelajarin, Ya, memperbaiki diri, selalu memperbaiki diri lah. Kita semuanya ini nggak ada yang luput dari kesalahan. Saya kemarin itu habis nonton cuplikannya Oscar yang oh Will iya, Smith itu sangat menarik kena ya Oscar tahun ini gara-gara menarik insiden. sekali karena itu gini ya, juga saya mau kenapa saya nunjukin ke sini. Kadang kalau kita tuh kebawa emosi pada saat momen, kadang-kadang memang ada banyak hal tuh di dalam hidup kita tuh dipicu kita. Itu cobaannya justru kita dipicu. Orang ngomong sama kita di podcast Janda Bercanda itu sering sekali kita ataupun di Instagram di mana kita lihat bahwa pembahasan mengenai kadang-kadang terminologi janda itu digunakannya untuk mengecilkan para Ya, single mom ya atau yang perempuan yang sudah bercerai ataupun sudah menjanda karena suaminya meninggal suka mengecilkan dengan kata-kata janda itu sebagai cemooh gitu. Dan ya, kadang-kadang kita bisa terpicu seperti itu. Kita bisa lihat kemarin tuh contohnya Will Smith itu bukan orang kemarin sore yang tidak tahu bagaimana cara mengendalikan emosi karena dia tuh sebetulnya sudah pengalamannya asam garamnya tinggi. Tapi pada puncak karirnya di mana pada hari dia menang Oscar dan akhirnya eh, itu menjadi tertutupi ya, prestasinya sendiri karena terpicu dengan kemarahannya. ya, Amat sangat tragedi itu kalau menurut saya tragedi karena ya tadi kan Mbak nonton di YouTube ya untuk mencari cerita-cerita inspirasi dan banyak sekali cerita-cerita inspirasi itu datangnya dari Will Smith dia tuh bikin konten sayang ya, banget gitu loh jadi selama kita nih juga menjanda memang banyak sekali cobaan jangan kita terpicu akhirnya kita rugi sendiri ya. ya walaupun memang Kemarin kenyataan sih ya bisa marah ya orang bisa marah banget ya bisa marah bisa marah sampai segitunya lupa daratan betul-betul itu saya kaget loh itu. iya itu nggak kita sangka ya dari seorang Will Iya, Smith gitu bisa bertindak spontan ya, bisa dikatakan spontan ya seperti iya, itu. iya. Mungkinlah kita banyak-banyak berdoa supaya tidak gampang terpicu, ya, dijauhi dari rasa-rasa marah yang Iya, dan diketawain aja gimana, gimana tuh bercanda aja katanya, bercanda aja. Nah, bercanda aja. sebenarnya tadi Mbak Tania bilang Hmm, kadang-kadang kata janda itu dipakai untuk mencemooh ya, gitu. mm-mm. Ini saya juga
merasa bahwa teman-teman yang janda tuh kebanyakan lebih senang kalau mereka punya anak dipanggil single mom gitu ya, daripada janda gitu. Kesannya kalau kata janda tuh negatif gitu kan. Terlalu vulgar mungkin. Iya, kata janda itu memang ada di kamus besar bahasa Indonesia gitu. Jadi menurut saya apa yang vulgar gitu ya. Malah saya kalau memang kita nggak mau orang berpikir negatif atas kata janda ya, janda-janda yang sukses kan banyak. Jangan malu dibilang janda gitu. Makanya santai aja. Instagram itu aku tulisnya di bio saya aku bilang aku jandapreneur gitu karena aku mau bikin persepsi bahwa janda can contribute kok positively to the people, bisa memberikan dampak positif pada masyarakat gitu, dan kita nggak usah harus malu dibilang kata janda, itu kan cuma status gitu. Itu sih. Iya, besok lusa kita bisa menikah, bisa cerai lagi, bisa nggak menutup kemungkinan halal itu. Sedangkan kalau kita masih yang tadi, kalau umpamanya ya, yang goal tadi bahwa kita punya rencana untuk punya rumah atau apa, bisa tetap jalan dengan upaya kita sendiri gitu. Bisa dengan effort kita sendiri tetap bisa jalan, insya Allah, ya kan? Terlepas dari status. Terlepas dari status apapun juga, iya. Benar. Sudah banyak contoh-contoh seperti itu. Ya, dan ini hanya perlu pengulangan lagi bahwa kita mengingatkan untuk yang sudah menjanda, jangan putus asa, jangan kecil harapan, dan jangan gampang terpicu, ya. Jangan gampang terpicu kalau ada orang yang mengatakan hal-hal yang nggak enak ke kita. Memang sering sih, kadang-kadang juga ya mungkin yang kita nggak ngerti mungkin ya, kemarin tuh dalam adegan di Oscar itu mungkin Jada Pinkett Smith-nya nahan nangis kali ya, diledekin mengenai rambutnya gitu ya. Kita kan nggak ngerti juga ya. Iya kan, sensitif banget buat dia yang sakit ya gitu. Tapi memang benar bercandanya keterlaluan sih. Maksudnya karena orangnya mengalami hal gitu. Karena sakit, iya. Orang yang nggak berpenyakit pasti santai aja. Gitu. Tapi ya sekali lagi terbukti bahwa kalau orang menggunakan kekerasan itu bukan jawaban. Iya, dan nggak mendapatkan simpati malah. Tidak, iya. Rasa ibanya orang, akhirnya hilang rasa ibanya orang. Dan ini juga untuk yang para perempuan yang mendengarkan, listeners dari Janda Bercanda yang masih menikah dan mengalami KDRT, ya. Tidak pernah justified. Siapapun itu tidak pernah justified. Sekarang dunia juga tidak ada yang mendukung Will Smith dengan kekerasannya dia, walaupun dia itu orang powerful sekali. Nggak ada yang mendukung kekerasannya dia itu karena nggak pantas. Jadi kalau yang mendengarkan ini adalah korban KDRT dan masih dalam toxic relationship, dalam bentuk emotional abuse, physical abuse, financial abuse, ya nggak pernah ada kekerasan itu yang justified. Kemarin itu contoh fisik yang kita lihat, contoh fisik dari orang yang bisa berubah dari dalam hitungan detik dari masih dari ketawa-ketawa atau masih bersandiwara ketawa-ketawa, kita kurang tahu itu sandiwara apa enggak, selamanya dia tuh selalu di muka umum tuh selalu bersandiwara aja mungkin. Kita nggak tahu juga ya. Tapi dalam sedetik bisa langsung berubah dan dia membuka itu ya. Jadi kita juga mungkin memperbaiki akhlak kali ya juga ya. Selain itu juga memperbaiki. Harus dong. Kenapa? Apalagi menjelang Ramadan. Iya, kita cobalah itu. Aduh, ini episode ini serius sekali ya kita ngobrolnya ya. Iya, mudah-mudahan para janda atau janda on the way ya istilahnya. Janda on the way, betul, janda on the way. Ya, bisa terinspirasi. Satu hal yang saya notice juga ya, kadang-kadang ini terjadi di teman-teman janda ya. Kalau di komunitas tuh mereka suka bilang seandainya saya punya suami lagi atau coba ada yang mau sama saya gitu ya.
Jadi mereka selalu berpikir kalau ada pria yang mau sama dia atau menikah lagi, hidupnya akan bahagia dan lebih baik daripada saat ini. Gitu ya. Nah, menurut saya pandangan persepsi itu harus dihilangkan. Satu, kita jangan pernah berharap kepada orang lain, biarpun dia calon suami, gitu ya. Karena kita harus bisa mampu mengkondisikan mencapai segala sesuatu dengan kapasitas diri kita sendiri. Itu yang bisa kita kontrol. Kita kan nggak bisa kontrol suami, nanti mungkin suami akan datang seiring waktu berkembang ternyata berbeda gitu ya dari kita. Terus mungkin kita terpaksa harus cerai lagi gitu kan. Yeah. Nah, jadi itu bukan solusi untuk menikah lagi atau punya pria yang mencintai kita. Bagi saya kalau ada pria atau suami nantinya nextnya gitu ya, it's a bonus, itu bonus gitu. Tapi yang harus para janda sadar gitu ya, kita harus cintai diri kita sendiri dulu. Kita lakukan apa yang kita suka, kita mencoba meraih mimpi-mimpi kita. Kalau nanti ada pria yang datang dan mencintai kita dan akhirnya hidup kita lebih enak gitu ya, jadi kita nggak kerja keras gitu ya, sudah dinafkahi, itu bonus. Tapi kita jangan mengharapkan itu akan, ada pangeran gitu ya. Kalau saya bilangnya sindrom Cinderella gitu ya, berharap ada pangeran yang menyelamatkan kita. Enggak, kalau pangeran itu nyelamatin kita, kalau pangeran itu malah mungkin nantinya membuat hidup kita susah lagi dan akhirnya kita harus menjanda lagi gitu ya. Ini soalnya saya prihatin. Kebetulan ada teman juga satu komunitas gitu ya, dan dia memutuskan untuk cepat-cepat menikah setelah menjanda karena dia menjanda udah punya 2 anak ya, saya ngerti sih ya gitu. Ada pria yang suka sama dia cepat-cepat menikah. Nah ternyata setelah menikah nggak bahagia gitu. Dan sekarang lagi berusaha cerai gitu karena ada KDRT terlibat di dalamnya gitu. Aduh, kasihan sekali. Jadi jangan memutuskan sesuatu dengan cepat hanya karena kita beranggapan, oh iya kalau saya punya suami nanti saya udah nggak usah kerja lagi dong gitu. Lah iya kalau suaminya benar gitu. Kalau memang suaminya ternyata berkembang ke arah yang salah gitu, ya kita harus mampu tetap menghidupi anak kita. Itu sih kalau saya pesannya ke teman-teman janda ya gitu. Jangan mengharapkan pria menyelamatkan Anda yang harus menyelamatkan diri Anda sendiri. Gitu. Ya, itu benar banget. Diingat ya, semuanya itu udah kutipan terakhir itu udah penting sekali. Udah penting banget. Udah penting sekali, udah maksimal itu. Jadinya apa plannya daripada Eureka Women untuk tahun ini? Tahun ini kita itu rencananya kalau sekarang kan memang kita lebih banyak live stream ya untuk video production. Nah, rencananya memang di tahun ini kita juga akan mengembangkan website kita menjadi e-commerce gitu ya. Jadi kayak semacam mini marketplace lah gitu ya. Untuk teman-teman perempuan, karena kita melihat biasanya kalau teman-teman komunitas itu kan suka jual beli, terus kadang-kadang ya aku pun juga ya, kadang-kadang aku beli karena aku kenal orangnya gitu, jadi aku coba deh gitu beli makanannya kayak gitu ya. Jadi ada opportunity untuk saling mensupport, mendukung baik emosional, iya kan, dan secara materi gitu ya. Nah itu yang sedang kita kerjakan saat ini ya, lagi on progress. Oke, jadinya menciptakan untuk semacam e-commerce atau online shop buat para pendukung Eureka Women di websitenya Eureka Women. Nama websitenya eurekawomen.com. Betul, eurekawomen.com. Oke, bagus sekali, kita doakan untuk semoga sukses itu ya Mbak Mirna. Dan mungkin ada kesempatan ke depan di mana Janda-Janda dan Eureka Women bisa kerjasama kolaborasi bareng. Ya. Pasti dinanti lah. Iya. Oke, kita akhiri podcast ini dan terima kasih sebelumnya Mbak Mirna untuk ceritanya dan untuk wejangannya. Oke, ada yang last notes untuk para pendengar? Last note-nya paling itu tadi ya, sama ya, satu itu tadi ya, cintai diri Anda sendiri dulu, gitu ya.
dan jangan pernah menggantungkan hidup Anda kepada orang lain. Emang benar quote yang kita sering dengar ya. Kita hanya bisa bersandar, berharap pada Tuhan. Iya, memang iya. Ke orang lain kita nggak pernah bisa berharap gitu. Gitu sih. Luar biasa. Betul banget Mbak. Thank you so much Mbak Mirna. Everybody, Mirna Suryo dari Eureka Women. Oke. Terima kasih Mbak Mirna. Take care ya Mbak.